Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa, para sahabat tani dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Mas Nur Channel. Di kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan bagaimana cara menentukan jarak tanam dalam menanam pohon kelapa sawit. Nah, teman-teman sekalian, sebelum melakukan penanaman pohon kelapa sawit, kita harus mengetahui dulu kira-kira kita mau tanam dengan jarak berapa kali berapa. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran di lapangan, alangkah baiknya kita buat terlebih dahulu ukuran di atas kertas. Hal ini berguna untuk kerja kita agar lebih mudah dalam pelaksanaannya. Di dalam menentukan jarak tanam pohon kelapa sawit itu berbeda-beda, sahabat-sahabat sekalian. Itu disesuaikan dengan jenis pohon kelapa sawitnya ya. Jika pelepahnya panjang, tentunya jaraknya juga lebih jauh dibandingkan pelepah pendek. Tentu lebih dekat jarak antar pohon kelapa sawit. Pada umumnya jarak menanam pohon kelapa sawit itu ada yang 8 kali 9 meter, ada yang 8 kali 8 meter, ada yang 8 kali 7 meter. Itu terserah kita lah ya teman-teman. Tetapi yang terbaik itu adalah disesuaikan dengan jenis pohon kelapa sawitnya, apakah pelepah panjang atau pelepah pendek. Nah, di kesempatan ini saya akan membuat jarak tanam pohon kelapa sawit dengan luas lahan 1 hektar dengan bentuk lahannya 100 meter kali 100 meter. Nah, di atas kertas dulu kita buat ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan, nah sebelumnya ini kita sudah mengetahui ini panjang kemari 100 meter dan kemarinya 100 meter. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu kira-kira nanti dari batas itu berapa meter mau kita buat. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama kita harus bagikan dulu. Nah, perlu kita ketahui ini nanti saya akan membuat jarak tanam, sebagai contoh jarak tanam 8 meter kali 8 meter ya. Jadi di sini nanti jaraknya 8 kali 8. Nah, pertama kali kita bagi dulu 100 ini dibagi 8. Nah, 100 dibagi 8 itu dapatnya 12. 12 dan sisanya ada 4. Artinya kalau ada sisa 4 meter, nanti di batas sini bisa dibuat 2 meter, di batas ini juga bisa 2 meter. Kemarinya dari batas ini 2 meter, dari batas ini juga 2 meter. Nah, dari batas ini nanti juga bisa 2 meter dan batas ini juga 2 meter karena ini kan 100 meter persegi ya kan. Jadi dari batas itu keliling itu batasnya 2 meter semua. Nah, selanjutnya setelah kita tahu batasnya itu nanti 2 meter, nah teman-teman siapkan tali tambang yang sudah dibuat tanda. Saya ibaratkan ini adalah tali tambang ya kan. Tali tambang yang sudah saya tandai 8 meter, 8 meter saya sudah tandai tali plastik. Jadi ini ada 8 meter, 8 meter, 8 meter terus sampai panjangnya 100 meter lebih. Itu sekali tarik nanti sudah bisa jadi. Nah, lebih mudah kerja kita kan gitu. Nah, setelah kita sudah ada tali tambang, ini contohnya tali tambang ya, diibaratkan ini adalah tali tambang yang sudah ditandai 8 meter 8 meter. Jadi setelah kita tarik tali dari sini, ini kita tadi kan jarak tanam dari batas 2 meter, kita ukur dulu 2 meter. Nah, kita buat 0, kita tarik. Nah, ini dari samping sini kita tarik 2 meter. Dari samping sini kita tarik juga 2 meter. Maka ini
jumpalah ini titik pertamanya. Nah, kita tandai ya, ini adalah titik pertamanya. Oke. Inilah nolnya kita mulai. Nah, setelah kita ini sudah jumpa nolnya di sini, kita tarik kemari. Nah, ini jarak dari batas ini 2 meter semua. Ini 100 meter tadi kan dibagi 8 dapatnya 12 baris. Ditambah yang nolnya berarti semuanya 13 baris nantinya. Jadi nanti pancengannya di sini ya, teman-teman. Dari yang nol ini tarik di sini, ditaruh kayu. Nah, taruh kayu. Taruh kayu. Ada 13 baris. Itu adalah untuk nolnya. Setelah itu baru di sini pun gitu juga. Nah, sini kita sama seperti yang di ujung sini. Kita ambil dari batas 2 meter dari sisi sini dan dari sisi sini 2 meter. Maka jumpalah ini nolnya di sini. Ya kan? Nol. Kita buat juga ini pancengannya. Kita tarik tali, tadi udah ada 8 meter jaraknya kan, kita tandai 8 meter sampai ujung. Nah, setelah itu kalau sudah sini dan sini sudah kita taruh kayu, itu lebih tinggal mudah ya teman-teman. Belakang kita tarik dari sini, ini talinya ini kita pindah dari sini sini. Nah, setelah kita tarik dari nol, ini adalah nol ya tadi, ini nolnya. Nol ini kita sudah bagi tadi, udah pas ya ukurannya, dapatnya 12 ditambah 0 berarti 13 titik nanti itu, 13 titik. Kita buat aja, ini kan jaraknya 8 meter larinya, kita buat titik 8 ini ya, 8. Baru ini yang barisan pertama ya teman. Nah, selanjutnya ini jarak tanam ini mau kita buat mata 4 apakah mata 5. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jika mau dibuat mata 4 ya mudah saja, tinggal ngikuti sebelahnya jaraknya. Akan tetapi jika mau dibuat mata 5, di sini ada perbedaan sedikit ya teman-teman. Nah, tadi kalau pertama kali kita di sini titik nolnya kan berjarak 2 meter dari batas. Kan tetapi kalau ini kita mau buat mata 5, maka yang di barisan kedua ini enggak dari nol yang berjarak 2 meter ini. Kan tetapi dari nol yang berjarak 2 meter dari batas ini kita tambahi 4 meter ke tengah. Nah, supaya dia bisa mata 5. Berarti ini kita geser 4 meter. Nah, dari batas yang berjarak 2 meter tadi, dari batas ini kan dari batas ke titik 0 2 meter. Nah, dari jarak 2 meter ini kita tambah 4 meter. Maka inilah jadi nolnya. Supaya dia berjarak mata 5. Nah, selanjutnya ini kita ikuti aja talinya. Nah, terus ini kan udah dikasih tanda tadi. Nah, selanjutnya baris yang ketiga ini mengikuti seperti yang barisan pertama. Nah, nolnya dari yang berjarak 2 meter dari batas lagi. Nah, 2 meter dari batas. Nah, maka dari sini bisa kelihatan ini. Ini namanya mata 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa
Lihat ini nanti namanya jadi mata 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 di tengah. Kalau mata 4 ini dia baris tentara lah istilahnya gitu ya. Nah, ini baris keempat, kita tinggal ngikuti yang baris kedua. Jadi ini selanjutnya tinggal ngikuti aja. Tarik. Setelah kita udah tahu titik-titiknya, ini kita tinggal kasih pancengan ya teman-teman. Kita tanam kayu. Nah, taruh kayu, dipacakkan ya, tanda nanti mana yang mau dibuat lubang. Nah, setelah selesai, kita bisa lihat ini di atas kertas. Kita kalau kita urutkan, ini rapi ya teman-teman. Lihat ini kalau dibuat garis, mau dibuat secara vertikal atau horizontal atau diagonal, dia lurus, rapi. Lihat ini ya, rapi, tersusun rapi ya. Jadi ini kita sudah selesai buat mata 5. Mudah-mudahan setelah kita buat gambarnya di atas kertas, nanti kita akan lebih mudah menerapkannya di lapangan ya. Inilah kira-kira ya teman-teman, sebelum kita menanam pohon kelapa sawit, kita harus atur dulu berapa jarak tanamnya yang akan kita buat. Jadi alangkah baiknya kita buat dulu di atas kertas. Nah, setelah jadi di atas kertas, kita terapkan di lapangan supaya nanti tidak salah ukur. Sayang kalau salah ukur, nanti tanaman nggak rapi, jadi sangat dirugikan nanti. Jadi kalau sudah dibuat di atas kertas ini, kita sudah tahu berapa pohon yang mau kita tanam, berapa jaraknya. Jadi lebih baik jika kita sudah tahu berapa yang mau kita tanam. Kita tinggal ngobang, kita siapkan bibitnya, baru kita tanam. Nah, jadi demikian teman-teman sekalian, cara menentukan jarak tanam saat mau menanam pohon kelapa sawit. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Selalu dukung channel ini supaya channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.